Halo teman-teman. Nah, di sini kami akan menjelaskan indikasi geografis mengenai Gerabah Kasongan. Let's see. Nah, teman-teman, pasti teman-teman juga belum tahu kan apa itu gerabah dan apa yang dimaksud dengan Gerabah Kasongan. Nah, teman saya akan menjelaskan tentang apa itu gerabah. Silahkan. Oke, gerabah di sini adalah perkakas yang terbuat dari tanah liat atau lempung yang kemudian dibakar untuk dijadikan alat-alat yang berguna membantu kehidupan. Ciri khasnya tanah merah yang digunakan letaknya di daerah atas kasongan serta ukirnya. Nah, jadi gerabah itu adalah alat perkakas. Nah, Kasongan sendiri itu adalah nama sebuah destinasi wisata di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta yang terkenal dengan karya gerabah-gerabahnya. Tempat ini terletak di Kajen, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, sekitar 6 km dari alun-alun utara Yogyakarta ke arah selatan. Nah, gerabah sendiri itu ada dua fungsi. Yang pertama dalam fungsi estetikanya seperti ini, dan fungsi yang dimanfaatkan kegunaannya seperti ini. Seperti itu. Oke. Saya akan menjelaskan sedikit penjelasan masalah terkait Gerabah Kasongan adalah salah satu indikasi geografis yang sudah layak didaftarkan. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, manusia, atau kombinasi dari keduanya yang memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik terhadap pada barang atau produk yang dihasilkan. Permasalahan para pembuat dan penjual mengenai indikasi geografis masih kurang dalam kendaraan mendaftarkan Gerabah Kasongan sebagai indikasi geografis. Manfaat pendaftaran indikasi geografis meliputi perlindungan terhadap reputasi, kualitas, dan karakteristik produk yang berasal dari daerah tertentu, serta peningkatan daya saing produk daerah baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Dan menurut salah satu pengrajin gerabah Kasongan, perlu dibuat penyuluhan tentang pendaftaran HKI dan pemasaran penjual di marketplace. Oleh karena itu, hal yang menjadi prioritas adalah menanamkan kesadaran kepada masyarakat untuk memperbaiki produk khas dari daerah mereka sendiri dengan cara mendaftarkan produknya ke indikasi geografis. Oke guys, setelah kalian mendapatkan pemahaman tentang indikasi geografis khususnya tentang Gerabah Kasongan dan permasalahannya, kami di sini akan sedikit menjelaskan tentang tahap dan prosedurnya. Yang pertama itu ada mengajukan permohonan, yaitu setiap asosiasi, produsen atau organisasi yang mewakili produk indikasi geografis dapat mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis. Permohonan ini dapat diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh permohon atau melalui kuasanya dengan mengisi formulir yang disediakan oleh lembaga pemerintah. Yang kedua itu ada tahap kedua, pengumuman, yaitu permohon akan diperkirakan dan diterima oleh lembaga pemerintah. Oke, yang selanjutnya yaitu pendaftaran. Setelah permohonan diterima, produk akan diangkat sebagai indikasi geografis dan diberikan tanda yang relevan seperti ICP, indeks cerdas, IG, indikasi geografis atau IK, indikasi kualitas. Yang keempat atau terakhir yaitu perlindungan. Dengan tanda yang diberikan produk yang memiliki indikasi geografis akan dilindungi melalui beberapa mekanisme seperti perlindungan terhadap reputasi, kualitas, dan karakteristik produk yang berasal dari daerah tertentu. Kami juga sudah melakukan wawancara dengan salah satu narasumber di Gerabah Kasongan. Nah, dan ini videonya. Assalamualaikum Pak. Izin bertanya Pak, kita dari perwakilan kampus ingin menanyakan soal hak kekayaan intelektual tentang gerabah. Kayak kami izin bertanya Pak, sebagai orang awam Pak ya. Contohnya kayak misalnya, apakah gerabah yang Bapak buat itu memiliki keistimewaan Pak dari gerabah-gerabah, misalnya contoh kayak gerabah di Yogyakarta, itu apakah berbeda dengan gerabah di Brebes atau di daerah lain? Itu ada hak patennya? Itu Bapak terima?
kalau keistimewaan ada, kalau untuk kasongan itu kan dari segi bentuk yang pertama jelas lain dengan yang produk yang lain seperti bayat, daerah Gubeng, daerah yang ada di Jogja, di Lampung itu kan lain. Kalau mereka kan cuma kecil-kecil, kalau kita kan besar bisa, kecil bisa. Produknya unggulan kita kan seperti itu. Dan yang pengrajinnya pun asli lokal sini, ya asli sini kasongan. Yang lainnya kan cuma cetak kayak ini ya. Terus kalau masalah hak paten, terus terang belum ada, belum dipatenkan. Jadi ya apa ya, karena masih lokal lah, kita belum paham seperti itu. Kalau pengrajin di kasongan itu masih belum, ini harus bisa dipatenkan atau tidak kan nggak bisa. Yang namanya pengrajin kerajinan itu kan kadang-kala kan ini ya hampir semua kan hampir saudara kampus ini. Nggak tahu kalau nanti yang nembak orang luar nggak tahu lah ya. Ya monggo kalau mau mungkin dari kampus ada memfasilitasi, oh ini seperti apa, harus seperti ini, malah kami terima kasih kan gitu tak, karena kita kan butuh penerangan, butuh ini, nggak bisa. Iya. Izin bertanya lagi Pak, Iya. sebagai orang awam Pak ya soal gerabah Pak. Di gerabah ini apakah ada bahan-bahan lain Pak selain tanah di atas, misal kayak bahan yang nggak bisa dipakai, bahan campurannya tapi cuma ada di Jogja, itu ada nggak Pak? Iya ada. Ini gini, kalau dari kasongan itu kan ada tanah merah ya, tanah merah itu dari kalau dulu dari sebelah sini gunung di wilayah Karangjati, sekarang ambilnya kan udah berdiri perumahan-perumahan, sekarang ambilnya di daerah Delimu di Bangunan, itu kebanyakan di situ. Terus campurannya yang spesial itu kan dari sebenarnya tanah dari Godean, selain ya tanah kuning itu bagus, tapi memang kita kendala saat ini tidak bisa mengurus karena sana pun juga untuk dikonsumsi untuk warga masyarakat sekitar ini, kita nggak bisa ngambil. Nah ini kendala kita juga, jadi bahannya harusnya kan bagus jadi kurang bagus, tapi kita seharusnya cuman healingnya itu, maksudnya membutuhkan tanahnya itu kan 2 kali jadi 4 kali gitu. Mencapai hasil yang bagus. Terus apa lagi? Menurut Bapak Bapak itu kenapa asal gerabah kasongan ini menjadi terkenal Pak? Ya ini memang ada ininya ya, ada asal muasalnya. Ini kan dari pelancong zaman dulu kan namanya Kiai Song. Ya, terus disebut kasongan itu makamnya di sebelah sana ada. Ya, Kiai Song itu ini kan kalau kayak wali itu masuk ke sini untuk apa sih? Ya untuk edukasi masyarakat. Jadi mereka tuh di sini membuat semacam pernak-pernik sebenarnya untuk kebutuhan rumah tangga dulu kayak wali kayak apa itu, terus akhirnya dipasarkan laku. Beliaunya pakai gendong itu zaman dulu seperti itu. Laku jadi masa perjalanan akhirnya terkenal sampai saat ini. Dan silsilah. Izin bertanya lagi Pak, apakah pembuatan izin gerabah itu perlu Pak? Misalkan di daerah ini kan ada banyak yang buat gerabah. Misalkan kalau ada orang dari luar ingin membuat gerabah baru, kayak toko baru di daerah sini, itu apakah perlu izin Pak di daerah sini? Apakah ada organisasi khusus Pak untuk membuat pabrik perizinan gitu Pak? Perizinan membuat gerabah di Ya daerah sini? kalau perizinan sih terlalu ya, kalau perizinan kecil seperti kan kalau izin usaha harus lewat pemerintah ya. Tapi kalau untuk perizinan membuat produk-produk di sini ya tinggal itu nanti mengganggu lingkungan atau tidak kan gitu, kan ada ininya kayak apa istilahnya limbahnya gimana kan. Kalau sistem kita kan terlalu membahayakan. Nah, kerajinan cuma buat dari tanah liat terus dibakar. Kalau mungkin orang luar masuk ke sini buat ya izin mungkin tetangganya kayak apa seperti itu. Jadi kayak nggak perlu kayak izin dari ke sini, kayak cuma izin dulu. Kalau paguyuban sini ada. Oh, paguyuban ada. Ada. Jadi harus izin ke paguyuban dulu, setuju Ya, apa enggak, baru bisa paguyuban izin. ini ya bisa. Paguyuban namanya apa ya? Ada kok, saya juga lupa. Oh, Tapi iya. ada. Tapi ada. Paguyubannya. Oh iya Pak. Sanggup Buwono atau apa ya? Bapak, ciri khas yang paling unik dari gerabah kasongan ini apa? Yang membedakan dari gerabah yang lain? Dari bentuknya. Jelas dari bentuknya kan lain dari yang lain. Mas bisa bedakan lah kayak contoh
Kalau soal merek itu apakah didaftarkan juga Pak? Misalnya berapa ini nama gerabah di sini apa Pak? Ini buah keramik. Itu perlu dipakai dulu Bapak mengatakan itu nggak? Misal agar tidak dipakai orang lain gitu. Tidak ada seperti itu. Karena semua warung punya ciri khas sendiri-sendiri. Oh, jadi Misalkan sama namanya tapi mungkin produknya lain. jadi nggak mungkin akan sama ya Pak? Iya nggak sama. Yakin seperti itu. Ya modal keyakinan lah. Kalau Modal kita keyakinan gitu. lah, ya. Iya. Berarti kalau yang membedakan itu dari tanahnya, Iya. bentuknya yang Ya bentuknya ya. Iya. sama yang di tempat itu ya Pak. Iya. Dibuat macam-macam model bisa. Kalau sini orangnya kan gitu. Kalau yang lainnya kan cuman kayak goci, vas, jadilah. Kalau kasukan itu lebih maju, setingkat lah. Iya. Sampai saat ini pun belum didaftarkan gitu ya kayak teman-teman. Ya masing-masing aja. Iya. Didaftarkan maksudnya. Bapaknya izin saya Pak, ini ada kerjasama nggak untuk misalnya kayak perusahaan Bapak ini sama perusahaan Bapak ada kerjasama nggak? Jadi pure sendiri Pak. Kalau kesulitan dalam hal membuat ini apa Pak? Kalau kesulitan ya sebenarnya ya ada sih, cuma kita ada kendalanya mungkin menggunakan untuk saat ini ya. Yang pertama kayak permodalan dengan situasi ekonomi seperti ini. Yang kedua mungkin dari bahan material yang semakin susah. Jadi harganya agak naik. Seharusnya satu pickup itu cuma di angka 500, bisa sekarang tuh bisa jadi 800. Itu naik karena sekitar 80 sampai 85%. Nah, terus juga masalah tempat pembakaran. Pembakaran itu juga kan kalau sekarang kita terfokus dengan tetangga, gitu. Jadi nggak dibakar di sini Pak ya? Ya kita bakar itu ada tungkunya di situ. Tapi kecil, nggak bisa gede gitu. Jadi kalau mau yang besar tuh Ya harus pekarangannya agak luas juga kan. Nah, gitu kan. Gitu. Jadi kendalanya. Terus kalau boleh ngasih masukan juga, saya sih rajin gini. Memang kalau masukan dari dulu sampai sekarang ya standar aja sih. Ada kenaikan dari fasilitasi mungkin di sini untuk penjualan penawaran itu kan perlu ada mungkin kayak menggunakan kayak internet atau medsos ya. Kita belum namanya sini ada wifi free, belum ada kasungan. Mungkin daerah-daerah wisata lainnya kan ada didukung oleh mungkin dinas pariwisata atau apa kan itu bisa diakses. Syukur-syukur bisa kalau kayak mahasiswa seperti ini membuatkan website khusus untuk pengrajin kasungan, nah itu alhamdulillah sekali ya, membantu pengrajin. Banyak sini pengrajin sini tuh yang asli sini banyak yang bertahan cuma beberapa. Seperti saya, saudara saya, bapak saya, keluarga semua Malaysia. Jadi gitu. Jadi yang bertahan ya keluarga-keluarga. Kalau mungkin orang yang nggak ini pada ini tutup. Ya promosi lah. Yang penting bisa pengiklanan. Nah itulah yang perlu difasilitasi seperti itu sih kita. Ada lagi mungkin yang bisa saya jawab, saya jawab. Itu santai sebenarnya. Kalau boleh tahu nih Pak ya, kalau boleh tahu penghasilannya berapa Pak? Maksudnya Penghasilan per bulan dari kalau saya penghasilan nggak tentu mas, karena seperti ini kan ini bukan kebutuhan pokok, jadi kita nggak bisa ini mentargetkan. Kadang satu hari bisa ini, kalau ini misalkan ada tamu order gitu, ya bisa 20 juta, 50 juta bisa. Jelas kan order, tapi kan prosesnya kan 1 bulan 2 bulan. Kalau yang 5 hari kan ini paling ya 1 juta bisa, 500 bisa lah. Nggak pasti lah, karena bukan kebutuhan pokok. Izin bertanya lagi Pak, ini berkaitan dengan Mas saya
menyampaikan ini ya. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir saya itu apa yang Bapak harapkan dari pemerintah Pak untuk memajukan bisnis gerabah kasongan ini Pak? Harapannya pengrajin yang pertama bantulah permodalannya, gitu. Yang kedua promosi, gitu. Kan gitu. Itu dua itu aja cukup sudah. Kalau itu sudah terus difasilitasi promosi itu baik-baik ini buatkan website lah untuk pengrajin sini. Dan mohon didata yang benar. Manfaatkan segelintir orang yang ya gitulah pendatangnya. Itu, makasih Pak. Oke, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Ya, sukses. Bukan sukses dari kampus mana? Wade Pak. Wadi. Oh ya, baik. Dari Wadi ya. Paling tidak ada apa-apa. Makasih Pak. Iya. Nah, seperti itu penjelasannya teman-teman. Saya Digaftar izin pamit. Saya Bapak Indra Kartiko izin pamit. Saya Mas izin pamit. Saya Renestera izin pamit. Saya Muhammad Agus izin pamit. Saya Dimas izin pamit. Nah, terima kasih. Dadah.